Halo adik-adik semua, happy Sunday buat kita semua. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Hari ini, Kak Yusak sama Kak Rahel. Kak Rahelnya kemana ya? Loh, Kak Rahel! Kak Rahel! Iya, Kak. Kenapa, Kak? Kok di belakang situ? Aduh, capek. Males nih, Kak. Aduh, kakak udah bilang happy Sunday. Biarpun kita habis bangun itu, Kak Rahel tetap harus bangun ke depan. Ini hari apa? Ini Sunday, kita mau ibadah, Kak Rahel. Aduh, capek nih habis bangun Kak Evian tembok. aja sudah siap puji Tuhan. Iya. Aduh, ayo dong Kak Rahel, semangat. Semangat ya. Semangat. Ya, adik-adiknya juga pasti udah semangat. Kita taruh ininya dulu deh. Ini hari Minggu ya, Kak? Ini hari Minggu. Ya. Iya, betul. Aduh. Ya. Kita mau puji Tuhan, Kak Rahel. Oh, mau muji Tuhan. Berarti Tuhan. harus semangat harus dong semangat. ya. Iya deh, kan? saya nggak mau malas-malasan. Tuh. Saya nggak mau ini lagi. Iya. Saya... Kalau Kak Rahel nggak males-malesan, adik-adik di rumah juga pasti nggak males-malesan. Betul. Adik-adik harus semangat ya. Iya. Kita udah siap-siap semua. Iya. Ya, hari ini biar kita makin semangat, Iya. kita mau serukan kuasa nama Yesus. Oh. Ya Kak Evian ya, siap? Yang Ayo. pakai begini-begini tuh. Nah, yang mulainya kita dari bawah. Nah, Oh, oke. Siap iya, adik-adik? iya. Nggak Tahu, lupa Kak. dong, biarpun udah lama nggak ke sekolah minggu. Ayo, Ingat, Kak. boleh tepuk tangan adik-adik. Siap-siap ya. Ayo Kak, kita Jongkok dulu, siap-siap. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi Kak, ayo. Ayo. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, Iya, Kak. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan Kuasa siapa, Kak? kuasa namanya. Nama siapa? Yesus. Oh, Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi Kak, kita angkat dulu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, Udah semangat saya. wah, itu dengar kuasa nama Yesus pasti semua semangat. Kak. Iya, bangkit Ya. yang jadi tadinya lemes-lemes, males, bangkit. Iya, Ya. adik-adiknya juga pasti tadi ikutin Kak Rahel gayanya. Iya. Bangkit. Bangkit, Ya. iya. Tapi jangan lupa Kak Rahel. Ya. Kayaknya adik-adik tadi bangun tidur udah ngucapin apa ke mama papanya. Iya. Pasti bilang, good morning Daddy, good morning Mami. Betul. Tapi lupa. Ada yang Mungkin. satu ya, yang harus Ada ya. yang satu. Yang wajib. Wajib. Iya. Ya, kita mau bilang selamat pagi
Bapa di surga. Iya, betul, Kak, betul. Sambil kita mau doa juga, Kak. Iya. Mulai ibadah ini harus doa dulu. Doa dulu. Yuk kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa dan sikap doa adik-adik, oke? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya Rahel. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini, Engkau sudah bangunkan kami, dengan tubuh yang sehat. Saatnya kami semua mau beribadah. Tuhan sendiri, yang pimpin kami semua. Sehingga kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Terlebih mendengar akan firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kalau sepanjang malam, bahkan sepanjang minggu, Engkau sudah memberkati kami. Pagi hari ini, kami mau menyiapkan diri kami untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh. Masih semangat. Baru mau tanya. Sangka udah mulai ngantuk lagi, Enggak kecapean. Kan kita mau ngancurin itu. Hancurin apa? Baru kita bangun ini. Bukan tembok yang ini. Oh. Markas iblis mau kita hancurin, itu Kak. harus. Betul. Ya, bukan cuma hari Minggu. Iya. Tiap hari Tiap kita hari. hancurin terus. Betul. Ya adik-adik ya. Jangan sampai ada markas iblis. Iya. Jadi harus tetap semangat. Semangat. Adik-adiknya siap? Kayaknya nggak boleh duduk nih, Kak. Iya, berdiri ya. Harus berdiri lagi. Adik-adik berdiri lagi. Ayo, karena ada gerakannya. Kak Evian, Iya. semangat ya. Markas iblis ku hancurkan, panggi Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan tiap hari. Tiap Hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan.
sekolah minggu, saksinya Tuhan. Ayo bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi Kak, markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Siap-siap. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa lagi. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi Kak, belum kedengeran. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, Markas iblis udah hancur. hancur ya. Kita udah menang nih ya. Berarti siap nih Kak adik-adiknya. Adik-adik siap nggak? Udah hancurin markas iblis, udah nggak ada gangguan. Berarti siap? Dengerin firman Tuhan. Nah, ya, nggak boleh capek-capek udah. Iya, nggak boleh Ya, capek-capek. tarik napas. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Iya. Ya, lap keringatnya dulu. Ya, Kak Yusa kok panas Kak. Semangat soalnya, Semangat, puji Tuhan. iya, Ya, adik-adik juga semangat. pasti udah keringetan. Nggak apa-apa. Ya, boleh lap keringatnya dulu. Ya, kita mau siapkan hati pikiran sama tubuh kita Iya. juga Kak untuk dengar firman Tuhan. Kita mau masuk. katakan ya, Heeh. firman Tuhan Ku ku dengar. dengar. Jangan Iya. cuma didengar Kak, dimengerti, Terus? dilakukan. Iya, betul itu tuh. Ya, Benar. adik-adik siap ya? Yuk kita mau sikap doa aja lagi Kak ya. Iya, betul. Yuk. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji, meninggikan nama Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi Kak Lina yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Adik-adik udah siap udah kayaknya. siap. Boleh duduk semua. Ya, Betul. Kalina juga pasti semangat, Oh udah iya, siap mau udah dengerin ya, siap, mau bener. nyampein firman Tuhan. Iya. Oke, kita dengerin firman Tuhan adik-adik. Kita ikutan duduk ya Kak? Duduk kita juga. Yuk. Iya, yuk. Ada. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik udah puji Tuhan, udah berdoa. Terus sekarang kita mau ngapain adik-adik? Iya benar, kita mau belajar firman Tuhan adik-adik. Kayaknya kakak dengar sesuatu ya?
Kayaknya ada yang nangis adik-adik. Wah, kayaknya ada yang ketakutan adik-adik. Nah adik-adik di rumah masih ada nggak yang takut? Misalnya kalau ditinggal mama papanya, sendirian di rumah masih takut, masih ada nggak? Nah, kalau masih ada yang takut, masih ada yang khawatir, adik-adik semuanya duduk yang manis. Sekarang dengerin kakak, dengerin cerita firman Tuhan kakak hari ini adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Iya benar, cerita firman Tuhan minggu yang lalu yaitu tentang siapa? Ini kakak punya gambarnya nih, tentang Bapak Nehemia adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Bapak Nehemia ini, dia sudah minta izin sama raja untuk kembali ke Yerusalem adik-adik. Sama raja udah dikasih izin. Terus akhirnya Bapak Nehemia ini, dia siap-siap adik-adik. Dia mau pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, Bapak Nehemia ini akhirnya dia siapin bekal. Terus dia mau memulai perjalanan ke Yerusalem adik-adik. Nah adik-adik, perjalanan ke Yerusalem ini itu sangat jauh banget adik-adik. Dan Bapak Nehemia ini setelah sampai di Yerusalem, karena perjalanannya jauh, dia capek, dia akhirnya istirahat selama tiga hari di Yerusalem adik-adik. Nah setelah dia istirahat 3 hari adik-adik, pada suatu malam Bapak Nehemia ini dia keluar dari tempat istirahatnya adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Bapak Nehemia ini sebenarnya dia pergi ke Yerusalem ini dia mempunyai satu rencana adik-adik. Tapi Bapak Nehemia nggak mau kasih tahu ke semua orang rencananya adik-adik. Akhirnya adik-adik pada suatu malam Bapak Nehemia keluar dari tempat istirahatnya. Dia keliling kota Yerusalem adik-adik. Dia lihat-lihat di sekeliling kota Yerusalem sambil melihat apa yang nanti akan direncanakan sama Bapak Nehemia ini. Bapak Nehemia ini lihat tembok-tembok di Yerusalem semuanya ada runtuh adik-adik. Semuanya pintu-pintu gerbangnya juga udah habis terbakar sama api adik-adik. Kemudian Bapak Nehemia beserta dengan pengikut-pengikutnya, dia kembali lihat ke tempat yang lain. Iya benar, tembok-tembok di Yerusalem memang harus dibetulin adik-adik. Nah adik-adik, itulah rencana Bapak Nehemia pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, setelah Bapak Nehemia ini keliling kota dan dia melihat-lihat di sekelilingnya, akhirnya Bapak Nehemianya ini balik ke tempat istirahatnya adik-adik. Setelah itu adik-adik, keesokan harinya Bapak Nehemia ini memanggil orang-orang yang ada di situ adik-adik, yaitu Bapak Nehemianya memanggil, nih kakak punya, yaitu satu orang Yahudi. Terus habis itu dia panggil juga para imam. Dan dia juga panggil para pemuka adik-adik. Ketiga orang ini dikumpulin sama Bapak Nehemia. Terus Bapak Nehemia bilang sama mereka, kamu tahu bahwa di Yerusalem, tembok-tembok di Yerusalem semuanya udah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintunya sudah habis terbakar sama api adik-adik. Maukah kalian bersama-sama dengan saya untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Nah adik-adik, ketiga orang ini bingung adik-adik. Gimana bisa ya kita membangun kembali tembok Yerusalem? Itu kan suatu hal yang berat adik-adik buat mereka. Pasti kita nggak bisa melakukan itu semua adik-adik. Tapi adik-adik, Bapak Nehemia ini percaya adik-adik bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Kita pasti bisa. Karena kita minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Sehingga kita bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita juga tidak
dicela oleh orang-orang yang tidak suka sama kita. Nah adik-adik, kemudian adik-adik ketiga orang ini akhirnya nggak jadi takut dan khawatir lagi adik-adik. Nah ketiga orang ini akhirnya dia setuju. Oke lah kalau begitu, aku setuju kalau kita mau bangun kembali tembok Yerusalem. Nah kemudian adik-adik, ada orang yang nggak suka sama mereka adik-adik. Ternyata ada orang yang nggak suka sama mereka. Adik-adik mau tahu siapa orangnya? Ada 3 orang yang nggak suka sama rencana dari Bapak Nehemia adik-adik. Yaitu satunya namanya Sanbalat. Satunya lagi namanya Tobia. Terus satunya lagi namanya Gesem. Nah, ketiga orang ini adik-adik, mereka nggak suka sama rencana Bapak Nehemia. Orang ini mereka mengolok-ngolok Bapak Nehemia dan orang-orang yang lagi kerja adik-adik. Mereka mengejek, mana bisa mereka membangun tembok itu? Apakah mereka bisa menyelesaikan semua itu dalam 1 hari? Apakah mereka bisa mendirikan tembok yang udah runtuh lagi? Mereka mengolok-ngolok orang-orang yang lagi kerja adik-adik. Nah adik-adik, tetapi adik-adik, Bapak Nehemia nggak takut adik-adik. Bapak Nehemia nggak khawatir dengan semua ejekan dan hinaan dari orang yang nggak suka ini adik-adik. Bahkan adik-adik, Bapak Nehemia dia berdoa sama Tuhan. Dia minta supaya Tuhan melindungi orang-orang yang lagi bekerja, dan Bapak Nehemia juga berdoa supaya semua yang dikerjakannya ini bisa selesai tepat pada waktunya adik-adik. Nah, setelah Bapak Nehemia berdoa, akhirnya Bapak Nehemia ini bilang ke semua rakyat Israel rakyat Yerusalem yang sedang bekerja adik-adik, kalian gak usah takut dan kalian gak usah khawatir adik-adik. Nah adik-adik mau tahu ayatnya? Kita mau buka ya. Yang kelas Galilea sampai dengan kelas Betania, ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Nehemia 4 ayat 14. Udah ketemu semuanya? Kakak mau baca ya. Nehemia 4 ayat 14. Udah ketemu belum? Kalau udah dengerin kakak ya. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu. Nah itu yang dikatakan sama Bapak Nehemia adik-adik. Bapak Nehemia bilang pada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan membantu kita, menolong kita adik-adik. Itu yang dikatakan sama Bapak Nehemia. Sehingga adik-adik, apa yang dikatakan sama Bapak Nehemia ini adik-adik bisa menguatkan hati orang-orang yang lagi bekerja adik-adik. Kemudian adik-adik, kira-kira orang-orang yang lagi kerja tadi jadi malas apa enggak adik-adik? Enggak adik-adik ya, karena orang-orang tadi udah melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Nehemia, yaitu pada waktu Bapak Nehemia kembali ke Yerusalem, Tuhan sertai. Kemudian pada saat Bapak Nehemia diejek sama orang-orang yaitu Sanbalat sama teman-temannya tadi, dia juga nggak takut adik-adik. Itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Nehemia dan orang-orangnya adik-adik. Nah, mereka semua bekerja dengan keras adik-adik. Ayo cepat kita kerjain membangun tembok Yerusalem lagi. Akhirnya adik-adik, tembok Yerusalem itu bisa berdiri sampai setengahnya adik-adik. Dan semua lubang-lubang yang ada di tembok itu semuanya udah ketutup adik-adik. Dan pintu-pintunya juga sebagian udah terpasang. Pekerjaan mereka
udah dapat setengahnya adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira 3 orang tadi yang nggak suka tadi, akhirnya seneng gak sama Bapak Nehemia dan teman-temannya? Enggak adik-adik. Ketiga orang tadi tahu bahwa pekerjaan Nehemia dan teman-temannya ini udah sampai setengah, akhirnya mereka marah adik-adik. Mereka nggak suka adik-adik. Kemudian adik-adik, ketiga orang ini ternyata dia kembali menyusun rencana adik-adik. Bahwa dia akan menyerang Bapak Nehemia dan teman-temannya. Dan selain itu, dia akan membuat kekacauan adik-adik. Nah adik-adik, tapi adik-adik, karena Bapak Nehemia dan teman-temannya selalu ditolong sama Tuhan, rencana dari ketiga orang ini akhirnya diketahui sama Bapak Nehemia adik-adik. Bapak Nehemianya nggak takut lagi adik-adik. Bapak Nehemia minta kepada semua orang ini yang bekerja supaya mereka berjaga-jaga siang dan malam. Dan Bapak Nehemia juga minta semuanya bawa senjata adik-adik. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah adik-adik. Jadi sewaktu-waktu jika 3 orang tadi menyerang, kita udah siap. Jadi mereka nggak akan bisa melakukan rencana mereka. Mereka nggak bisa menyerang kita adik-adik. Nah adik-adik itu karena apa? Karena Bapak Nehemia ini selalu berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan adik-adik. Jadi Bapak Nehemia nggak takut dan khawatir lagi. Begitu juga dengan orang-orangnya adik-adik. Selalu dikuatkan sama Bapak Nehemia adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita kakak ini adik-adik bisa ambil suatu kesimpulan ya bahwa kita hidup di dunia ini adik-adik, kita sering merasa takut, kita khawatir. Misalnya nih adik-adik yang masih sekolah, udah belajar di rumah terus sampai di sekolah adik-adik, aduh kira-kira aku bisa nggak ya kerjain tugas dari Bapak Ibu gurunya. Tapi karena adik-adik percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong adik-adik. Nah adik-adik nggak akan takut dan khawatir lagi adik-adik. Seperti saat ini adik-adik yang kita alami saat ini. Saat ini kita dihadapkan pada suatu sakit penyakit. Tapi karena kita selalu berdoa sama Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta perkenan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan jauhkan kita dari segala sakit penyakit adik-adik. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah takut dan khawatir lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat akan firman-Mu. Dan kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang tidak takut dan khawatir. Tuhan, itu semua karena kuasa-Mu yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga mau jagai kami, Kau mau lindungi kami, Kau mau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, segala doa dan ucapan syukur kami hanya kami beralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin.
Aduh nih batu, aduh. Udah ada adik-adik. Aduh, bentar. Aduh. Loh, adik-adik kemana? Kok jadi nggak kelihatan? Loh, oh, bentar. Saya turunin dulu ya. Ternyata berat adik-adik. Aduh, itu Bapak Nehemia sama teman-temannya bangun tembok. Aduh, capek. Nah, sebelum kita lupa, kita mau ayat hafalan sama aktivitas dulu ya. Yuk, adik-adik yang di rumah, ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab ya. Kita mau buka di Mazmur 55 ayat 23. Udah ketemu belum? Mazmur 55 ayat 23. Mazmur perjanjian lama apa baru? Ayo. Mazmur perjanjian lama. Udah? Kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, panjang ya, tapi kita cuma mau ngambil sampai di memelihara engkau. Jadi ayat hafalannya Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Gampang kan? Cuma serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Di mana tadi ayatnya? Mazmur 55 ayat 23. Nah, sekarang yang mau bikin buku ringkasan, mau nulis buku ringkasan, ayo diambil bukunya. Kakak bacain ya. Tanggalnya 13 September 2020. Judulnya Pembangunan Tembok Yerusalem dimulai. Kakak ulangin ya, judulnya Pembangunan Tembok Yerusalem dimulai. Bahannya Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 dan Nehemia 4 ayat 1 sampai 15. Jadi bahannya ada 2. Yang pertama Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 dan satu lagi Nehemia 4 ayat 1 sampai 15. Ayat hafalannya jangan lupa ditulis ya. Tadi apa? Mazmur 55 ayat 23. Ya. Sekarang yuk kita aktivitas. Kayak tadi tuh kakak lagi mau bantuin bangun tembok. Adik-adik juga bisa bangun tembok. Gimana sih caranya? Caranya gampang adik-adik. Adik-adik ambil kertas HVS putih. Nih, kertas ini. Terus digambar kayak tembok adik-adik. Digambar kayak tembok. Nah, kalau nggak bisa minta papanya, mamanya, atau kakaknya gambarin ya. Nah, setelah itu kalian boleh kumpulin kertas-kertas di rumah yang nggak kepake.
Warna-warni nggak apa-apa, bagus adik-adik. Nih contohnya kayak gini. Kakak ada contohnya nih. Nih, kayak kertas-kertas kecil gini, boleh dipakai. Nih, kalian potongin kotak-kotak. Nggak usah sama bentuknya nggak apa-apa. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, setelah itu kalian boleh rangkai di dalam gambar temboknya. Contohnya kayak gini. Atau kalau, Kak, aku nggak punya kertas kecil-kecil begitu yang udah nggak kepake, boleh pakai kertas origami. Kertas warna. Kertas warna boleh apa aja, boleh warna coklat, boleh warna abu-abu. Nah, kalau udah dipotong, dibagi dua, lalu dilipat, dan dipotong-potong. Jadi kotak segini. Terserah, bebas, kalian boleh segede apa kotaknya, boleh. Ya, kalau udah, sama adik-adik, tempel lagi, susun. Jadi deh temboknya. Tembok apa tadi? Tembok Yerusalem. Setelah itu, kalian tulis ayat hafalannya di belakang. Apa tadi? Mazmur 55 ayat 23. Nah, setelah itu jangan lupa adik-adik minta mama papanya atau kakaknya untuk foto beserta ayat hafalannya. Ya, setelah difoto, minta tolong mami papinya atau kakaknya, tolong dong masukin ke Instagram atau medsos atau Facebook boleh. Ya, kalau di Instagram masukin di tabernacle.family.junior. Jangan lupa ditulis hashtagnya. Hashtagnya aktivitas pakai V ya, TFJ. Di tag, jangan lupa di tag di tabernacle.family.junior. Nah, aktivitas kakak sampai di situ ya adik-adik. Sekarang kakak mau lanjutin bangun ini nih, tembok Yerusalem. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Aduh.